Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar lewat daring. Alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kalian semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Ala dini as-salihul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minina amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bentuk kerjasama ASEAN dan peran Indonesia. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita ke materi, ada materi sisipan seperti biasanya. Ini sudah pernah saya sampaikan lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab," atau al mar'u ma'a man ahab, yang artinya apa? Bahwa besok manusia di hari kiamat itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Maka hati-hati kalian ketika menanamkan cinta. Kalian boleh cinta kepada siapapun, tapi ingat, kalian akan dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat. Kalau sampean salah menanamkan rasa cinta, maka kalian akan sengsara nanti di akhir hayat kalian. Ya, jadi maka cintailah kepada Rasul, cintailah kepada ulama. Karena apa? Ulama adalah al-warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka cintailah kepada ulama. Contoh yang sekarang kan ulama sekarang banyak ya yang dianggap berilmu di sekitar kalian pasti banyak. Oke, jadi cintai Rasulullah, cintai pewarisnya, yakni para ulama. Oke, anak-anakku sekalian, bentuk kerjasama yang ada di ASEAN, ya. Bentuk kerjasama yang di ASEAN, yang pertama adalah bidang sosial budaya, yang kedua bidang politik dan keamanan, yang ketiga bidang pendidikan, yang keempat bidang ekonomi. Ini bentuk kerjasama ASEAN yang akan kita bahas. Nah, yang pertama kita pada bidang sosial dan budaya. Nah, bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya ini apa saja? Tujuannya ini dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama di kawasan Asia Tenggara. Di antaranya ada yang pertama pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Pertukaran budaya dan seni. Nah, kadang-kadang budaya kita itu dipelajari di negara-negara di sekitar ASEAN, di kawasan ASEAN. Dipelajari di Thailand, dipelajari di Singapura. Nah, budaya-budaya kita. Tari-tarian kita juga seperti itu. Nah, itu namanya pertukaran budaya dan seni. Nah, yang kedua, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, yakni melalui SEA Games. Nah, yang kemarin tahun 2019 SEA Games ada di Filipina, ya. Nah, SEA Games ada di Filipina. Ini. Nah, dalam SEA Games ini Indonesia selalu mampu untuk menjadi yang terbaik. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, penandatangan kesepakatan bersama bidang pariwisata. Nah, jadi pariwisata lingkup ASEAN itu juga ada, ya, yang disebut dengan ASEAN Tourism Agreement. Oke, jadi itu salah satu kerjasama di bidang sosial budaya. Nah, selanjutnya di bidang politik dan keamanan, ASEAN juga bekerja sama dalam bidang politik dan keamanan. Nah, di antaranya yang pertama adalah taatkan hukum timbal balik di bidang pidana. Ya,
Ini yang pertama, jadi kerjasamanya di situ. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Jadi, atau yang disingkat dengan ACCT. Nah, ini adalah salah satu bentuk kerjasama di bidang keamanan dan politik. Yang ketiga, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Ini diantaranya bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Jadi diantaranya adanya ACCT, yakni tentang pemberantasan terorisme yang ada di ASEAN. Oke. Yang selanjutnya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu ada, lihat pada gambar ini, ada student mobility. Jadi student mobility. Maksudnya apa? Ini adalah pertukaran pelajar. Jadi ada yang dari Malaysia belajar di Indonesia, yang dari Indonesia belajar di Singapura, yang Singapura belajar di Thailand, yang Thailand belajar di Brunei Darussalam. Jadi seperti itu, pertukaran pelajar. Nah, ini sudah terjadi di bidang pendidikan. Di antaranya di bidang pendidikan, bentuk kerjasama ASEAN adalah yang pertama, penawaran beasiswa pendidikan antar anggota ASEAN. Jadi ada beasiswa yang dikhususkan untuk negara di kawasan ASEAN. Nah, itu. Yang kedua, adanya ACD, ASEAN Council of Teacher Convention. Nah, ini juga bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Nah, yang ketiga adanya Olimpiade di taraf Asia Tenggara. Jadi ada Olimpiade yang tarafnya adalah taraf ASEAN. Gitu. Itu di bidang pendidikan. Nah, sekarang di bidang ekonomi. Nah, yang paling terkenal adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA, ya. Jadi perdagangan bebas di kawasan ASEAN, atau disingkat dengan AFTA. Ini adalah bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Nah, jadi yang paling terkenal adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area. Jadi kawasan pasar bebas di ASEAN. Ada juga ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Yang ketiga, kerjasama di berbagai sektor komoditi seperti energi, mineral, dan tambang, dan sebagainya ini. Tapi yang paling terkenal di bidang ekonomi adalah pembentukan ASEAN Free Trade Area atau yang disebut dengan AFTA. Ya, itu. Jadi di ASEAN itu sudah terjadi perdagangan bebas, ya. Oke. Selanjutnya, peran Indonesia di ASEAN, ya. Peran di Indonesia di ASEAN yang pertama, kita tahu bahwa Indonesia adalah penggagas lahirnya ASEAN. Jadi ASEAN berdiri itu kan karena berlima negara yang menggagas. Ada di antaranya di situ adalah Indonesia. Waktu itu delegasinya adalah Bapak Adam Malik. Itu yang pertama, peran Indonesia. Yang kedua, peran Indonesia adalah pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Jadi Indonesia yang menggagas bahwa ASEAN ini harus ada komunitas keamanan. Nah, ini juga salah satu peran Indonesia. Yang kedua, Indonesia ini juga sering menjadi penengah konflik dan perang yang ada di ASEAN. Ini, ya. Yang keempat,
Indonesia ini juga menganjurkan adanya pentas seni antar negara. Ini adalah beberapa peran Indonesia di ASEAN, ya tidak bisa disebut semuanya, banyak sekali kan ya. Nah, ini. Jadi, tapi yang utama itu adalah sebagai penggagas lahirnya ASEAN, terus meluncurkan gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN, menjadi penengah konflik dan perang. Terus yang keempat adalah menganjurkan adanya pentas seni antar negara. Itu bentuk kerjasama ASEAN dan peran negara Indonesia di ASEAN. Selanjutnya tugas kalian adalah tidak apa-apa, hanya cukup dicatat di buku tulis, ya. Nanti laporan ke saya yang sudah. Kita tutup bersama dengan bacaan doa. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.